Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Wabarakatuh, kaifahalukum pemirsa Asil TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an. Pemirsa Asil TV dimanapun anda berada, apa kabar antum semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan di hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesempatan untuk mempelajari kesehatan yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Nikmat kesehatan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya menunjang kehidupan kita beribadah hanya kepadanya. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Di hari ini, hari Sabtu siang, tanggal 15 Safar 1446 Hijri, 1447 Hijriah, bertepatan 9 Agustus 2025. Langsung saja ana sapa rekan co-host ana, Bang Ray Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terlalu semangat itu Bang, siang hari ini ya. Semangat 45 Bang Ray. Sampai 46-nya ditambah satu aja 47 jadinya. Iya betul. Bang Ray, Ya. kita kembali dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV. Antum tahu nggak? Ternyata di Agustus ini bukan hanya kemerdekaan Indonesia yang diperingati. Iya, ternyata juga ada sesuatu mengenai kesehatan. Itu iya, paling penting dalam kehidupan kita, paru ternyata ya. 1 Agustus kemarin. 1 Agustus kemarin, ya, iya, hari World Lung Cancer Day. Masya Allah. Iya. Itu kalau bahasa kitanya apa tuh? Mungkin ini adalah hari kanker paru sedunia ya. Iya, kanker paru sedunia yang diperingati oleh WHO ya, Badan PBB untuk kesehatan. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, senang sekali rasanya kita akan bincang-bincang bersama narasumber yang sudah kita undang. Langsung saya Bang Ray, antum yang menyapa. Masya Allah. Assalamualaikum Dokter Bayu. Waalaikumsalam. Ini spesialis paru ya, Masya Allah. Iya, karena beliau udah sering kesini ya, langsung kita hafal. Apa? Dok, sehat dok ya? Alhamdulillah. Bang Ray gimana Bang? Alhamdulillah sehat dok. Iya. Abu Uni sehat. Alhamdulillah. Double sehatnya Bu Uni. Dok, hari ini atau saat ini kita akan bahas tentang paru. Ini barangkali nanti kita akan lebih ke siapa ya, ke siapa yang mesti screening katanya. Karena poinnya di sana. Kalau parunya nanti mungkin bahas tipis-tipis saja seperti apa. Dan sebelum kita bahas ke topik atau ke pembahasan lebih lanjut mengenai tema kita, seperti biasa kita ingatkan juga para pemirsa yang ingin langsung nanti bertanya nih, ingin bertanya langsung sama dokter kita, silakan ke 0811 755 0606. Dan tayang kita juga bisa disimak di Asil App. Masya Allah. Ada apa aja Bang Ray di Asil Banyak App? sekali yang bisa dinikmati di Asil App. Salah satunya kita yang lagi live saat ini, salah satunya acara Klinik Asil dan program-program Asil TV lainnya juga bisa kita tahu info masjid, kemudian jadwal sholat, bisa baca Al-Quran, banyak sekali Bang. Ada zakat, betul. Kemudian ada jadwal untuk kajian, ada juga rekaman-rekaman acara Asil TV yang belum sempat ditonton oleh pemirsa Asil TV. Bisa diulang di sana ya, bisa ditengok di sana ya. Dan pastinya pemirsa Asil TV di Asil Apps ada info lengkap terkait pembangunan dan penyelesaian Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara. Markas Sunnah Nusantara. Juga kita tidak lupa Bu Oni untuk jazakumullah khair untuk KDMI ya, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Yang salah satunya adalah Dokter Bayu. Dokter Bayu Aulia Riansyah, spesialis paru. Baik Bang Ray dan juga Dokter Bayu, langsung saja kita kasih muqaddimah kepada Dokter Bayu terkait dengan screening siapa sebenarnya yang yang harus screening siapa yang baru nih, atau kenapa nih penting ini kita bahas ini? Kenapa tema ini penting kita bahas? Tafadhol masykurah. Ya, silakan Dok. Bayu. Baik, terima kasih Abu Uni, Bang Ray. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah. Bapak Ibu semua pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah. Ya, di tanggal 1 Agustus lalu kita memperingati World Lung Cancer Day ya. Suatu campaign ya, awareness untuk meningkatkan kewaspadaan kita
terkait bagaimana harusnya kita menanggulangi kasusnya tingginya kasus kanker paru di dunia. Terkhusus di negara kita di Indonesia juga kasus tertinggi. Jadi kenapa kita bahas ini? Karena untuk mengingatkan kembali, edukasi kembali kepada masyarakat terkait dengan upaya untuk preventifnya, pencegahannya, upaya untuk bagaimana akses pelayanan dan kesehatan dan seterusnya seperti itu. Jadi kembali kita kita ulangi ya. Iya. Kita sampaikan kepada masyarakat terkait karena masih banyak kita ketemukan informasi-informasi yang belum sampai ke masyarakat terkait yang baik, bagaimana yang benar begitu. Masih banyak kita yang dapati keliru dan akhirnya delay dan keliru terhadap tata laksana ataupun manajemen terapi pada pasien begitu. Dan akhirnya berakibat juga nanti mungkin penanganannya, Dok ya. Betul. Oke, jadi itu pentingnya tema ini kita bahas agar edukasi kepada masyarakat, khususnya pemirsa Hasil TV yang menyimak kita untuk siang hari ini. Nanti bisa berkonsultasi langsung atau bersoal jawab langsung, menanyakan langsung terkait permasalahan ini langsung dengan dokter kita. Di mana Bang Ray? 0811755506 itu telepon langsung ya, bukan telepon 08 11-755-06-06. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Abu Uni, ya. sepertinya kita ada beberapa mitos ya. Toib, Masya Allah. Ini yang mulai siapa dulu kita klarifikasi sama dokter kita. Baik, silakan Bang Ray. Ya, kita mulai dari yang Mitos pertama, Dok. yang pertama, tafadhol. Mitos ataukah fakta? Ini yang pertama, Dok. Kanker paru itu selalu menimbulkan gejala batuk parah itu dari awal, Dok. Ini mitos atau benarkah, Dok? Baik, terkait dari awalnya yang keliru, Bang Ade. Iya. Ya, karena sejatinya kanker paru itu atau perjalanan dari penyakit atau progresivitas penyakit kanker paru, kanker paru atau tumor paru ya. Iya. Itu memang dari awal tidak terdeteksi. Oke. Tidak dikenali. Makanya kita bahas sekarang itu screening dan deteksi dini untuk upaya mengetahui dari awal. Iya. Karena jika kita tahu lebih awal dan diagnosis itu ditegakkan dari awal, ketahuan dari awal, itu akan meningkatkan outcome-nya, akan meningkatkan angka kesembuhan dari pasien. Iya. Itu. Jadi faktanya banyak terjadi yang delay. Akhirnya pasien tidak tahu dan ya kita pungkiri saja mungkin orang banyak yang batuk 2 minggu aja masih ditahan gitu ya. Betul. Bahkan batuk sebulan masih ditahan, nggak apa-apa. Nggak gitu biasa-biasa aja, Dok. Biasa aja. Oke. Padahal enggak ya. Kita punya algoritma batuk 2 minggu itu udah harus dicek. Baik dari pemeriksaan radiologis ataupun pemeriksaan mikrobiologis gitu. Jadi mungkin tanggapan terkait mitos ya. Iya. Keliru ya mungkin ya. Karena kanker paru ya bisa jadi tidak bergejala di stadium awal seperti itu. Justru tidak diketahui sebenarnya ya. Justru tidak diketahui. Kalau udah diketahui sejak dari awal berarti udah ketahuan. Iya. Oke, yang pertama berarti mitos. Toib, mitos Next. ya. Baik, Abu yang Uni. berikutnya Dokter Bayu. Ini bagaimana sih perempuan jarang terkena kanker paru dibanding laki-laki? Nah, ini masalah gender nih. Mitos apa gimana nih, Dok? Ya, seru sih. Memang kita mitos ini berangkat dari anggapan ya. Iya. Tapi ilmu pengetahuan itu dinamis. Jadi kita ketahui bahwa ternyata belakangan ini kasus kanker paru pada wanita juga banyak. Iya. Ya, jadi berangkat dari data-data di luar negeri sana, di secara global, untuk kasus kanker paru di perempuan itu juga meningkat beberapa tahun terakhir. Dan juga terkait dengan selain jenis kelamin, juga terkait dengan umur. Jadi bergeser antara biasanya untuk kasus tertinggi atau prevalensi ya, biasanya untuk kanker paru ada di atas 40. Ya. Sekarang bahkan usia remaja ada. Di usia remaja. Di usia remaja. Itu dewasa ini atau memang dari dulu udah kayak gitu udah gimana? Perubahannya 10 tahun yang kemarin. 10 tahun yang lalu. Termasuk jenis kelamin tadi ya? Termasuk jenis kelamin. Oke, tadi kita sampaikan tadi ilmu pengetahuan itu kan dinamis ya. Jadi berangkat dari bagaimana perubahan dari alam begitu ya. Terkait bagaimana kesehatan paru di dunia. Makanya terjadi perubahan untuk prevalensi.
epidemiologi atau kejadiannya Iya. terkait umur dan juga usia. Iya. Jadi umur jadi wanita juga meningkat. Hah? Usia bahkan sampai di Indonesia itu datanya 10 tahun lebih muda juga Terkena. sering. Jadi umur 20-an kita juga sering dapat ketemu dengan gambaran kanker paru begitu. Baik, nauzubillah min dzalik ya Bang Rey ya. Iya. Berarti langsung dijawab nih nomor 3 nih Bang Rey. Iya, betul. Kanker paru hanya terjadi pada orang tua, mitos juga. Kanker paru hanya terjadi pada laki-laki, mitos juga. Ini langsung saja ke yang 4 Bang Rey. Oke, Nah, berikutnya silakan. ini Dok. Ini pemeriksaan ronsen itu biasanya sudah cukup untuk deteksi paru tadi Dok. Cukup di sana katanya Dok. Mitos. Jadi memang dulu seperti itu ya. Memang dulu seperti mungkin terkait modalitas pemeriksaan ya. Kalau sekarang basicnya adalah LDCT atau CT scan dosis rendah. CT scan tanpa kontras dosis rendah. Ya. Kita tahu di CT scan itu butuh waktu, ada rawatan, ya, prosedurnya harus ada puasa dulu, kemudian ada premedikasinya, ada obat-obat sebelum di scan, ada kontrasnya. Nah sekarang untuk screening itu hanya ya pemeriksaan seperti ronsen aja. Ya ronsen kita masuk ke ruang radiologi, foto dada seperti itu ya. Kalau CT scan masuk ke radiologi ada mungkin alat yang seperti terowongan itu, mungkin bisa dibantu diputar ya. Oke. Iya. Jadi sekitar kunjungan ke poli dan bisa langsung di CT scan, tidak perlu dirawat inap seperti itu. Itu namanya disebut dengan laudo CT scan, LDCT Iya. atau CT scan tanpa kontras dosis rendah. Baik, Masya Allah. Jadi boleh dikatakan ini juga Mitos ya Dok ya. tidak cukup di ronsen aja berarti ya Dok. Dulu iya mungkin dan Oke. sekarang Berkembang. sudah berkembang. Oke. Baik, pemirsa Hasil TV dan juga kita semuanya. Yang terakhir nih. Ya, mitos kita yang terakhir sebelum kita masuk ke lebih dalam ke materi ya. Iya, kalau bahasa kitanya itu kanker atau cancer ya, Dok ya. Nah, kanker paru ini tidak bisa dicegah sama sekali. Waduh. Nah, Ini itu. putus harapan nih Dok. Gimana? Makanya tadi kita sampaikan bahwa perubahan paradigma ya antara orang mengakui bahwa penyakit ini bagaimana dahulu dan sekarang. Kalau yang dulu memang ya orang bahkan kalau kanker begitu ya momoknya ini suatu penyakit yang ya berat ya, Mematikan. mematikan, ya pasrah hingga tidak ada jalan keluar dan seterusnya. Mungkin bahkan sebagian orang mendatangi dukun ya untuk Iya. untuk mencoba apa dan seterusnya. Tapi sekarang kita menyampaikan bahwa sekarang itu memang mematikan penyakit ini, tapi kita tekankan bahwa penyakit ini dapat dicegah dan dapat diobati. Iya. Jadi salah satu upayanya adalah dengan apa yang kita bahas ini terkait dengan screening dan deteksi dini kanker paru. Karena semakin awal kanker itu ditemukan, semakin dini stadiumnya ditemukan, semakin tinggi juga angka kesembuhan dari pasien dengan kanker paru, gitu. Masya Allah. Jadi itu ternyata juga mitos. Dulunya ya. Dulunya. Oke. Ya. Oke, sebelum masuk ke dalam Abu nih. Ya. Tapi Bang Rey Abu Syafiq dan juga Dr. Bayu Aulia Riansyah, spesialis paru, dan kita semuanya sebelum kita melanjutkan terkait dengan screening. Ya, siapa yang harus screening ya dari kanker paru ini ya? Ini screeningnya apa nih? Iya. Kita akan bahas. Bukan yang itu ya. Iya. Bukan untuk Iya. listrik. Bukan. Iya. Itu lain lagi. Baik, Bang Rey Abu Syafiq dan juga Dr. Bayu Aulia Riansyah, spesialis paru. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi
luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja, berta'awun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, berta'awunlah, saling tolong-menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Ya, baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum berada, kembali kita ke segmen kedua dalam program tayangan talkshow kesehatan Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Di segmen yang kedua ini pemirsa, kita akan mendalam lagi ya, membahas terkait dengan kanker paru ya, atau kanker paru-paru kita ini. Dan tentunya ada istilah screening ya, screening siapa saja yang akan di screening, siapa yang nggak perlu dicemaskan tentang screening ini. Kita akan dengarkan edukasi dari narasumber kita, Dr. Bayu Aulia Riensa, spesialis paru. Bang Rey Abu Syafiq. Ya, sebelumnya kita ingatkan juga kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung soal tema kita ini, kanker paru siapa yang mesti di screening. Sebentar lagi akan kita dengarkan siapa yang perlu dan ada risiko nggak sih dari yang di screening ini seperti apa nanti? Iya. Silahkan antum yang ingin bertanya ke 0811-755-0606, walaupun di line WhatsApp kita sudah ada yang bertanya ya. Tapi kita sarankan untuk langsung menelpon karena nanti akan ada juga pertanyaan dari dokter seperti ini. Yang menonton kita melalui Hasil App dan juga media sosial, bagaimana caranya Bang Juga Rey? bisa langsung ditelepon ataupun ditulis di sana pesannya ataupun pertanyaannya dengan nama, alamat dan juga langsung ke poin pertanyaan. Tapi kita lebih dominankan atau lebih prioritaskan yang menelpon langsung di 0811-755-0606. Iya, begitu. Bang Rey, karena konsultasi ini kalau bisa dari orang yang terkena atau memang ini Apakah adalah memang paham dengan yang dideritanya. Iya, betul, pasiennya ya. Nah, dan langsung saja Bang Rey. Kita akan dengarkan. Ini dia pemirsa Hasil TV terkait dengan faktor resiko. Itu siapa aja yang perlu di screening dari ini? Iya. Apa saja faktor resiko? Tafadhal masykurah. Baik, Dokter Bayu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita udah bahas kan, tadi udah mungkin laki-laki, perempuan, kemudian juga usia, kemudian juga dengan genetika ya. Jadi intinya pada untuk faktor risiko itu kita sederhanakan ada 2 bagian. Ada yang dapat
modifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya ini, yang tidak dapat dimodifikasi itu memang sudah ditakdirkan kita seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa diupayakan lagi seperti gender, jenis kelamin, usia, ya untuk juga genetika, ya. Jadi untuk kanker paru ya untuk usia di atas 40 tahun ya untuk saat ini, dan juga untuk jenis kelamin laki-laki ya, dan juga untuk yang ketiga genetika, ya ini adanya riwayat kanker sebelumnya. Jadi contohnya Dari orang tua atau gimana, Dok? dari pasien sendiri ataupun dari keturunannya, seperti dari apa namanya garis keturunan ke atasnya. Baik dia ibu bapak kandung atau kakek nenek kandung. Iya. Ya kalau dari pasien sendiri mungkin ada riwayat kanker juga, misal di liver sudah di kemo tuntas. Dan itu sudah dibilang risiko, ada riwayat kanker, atau ada kanker kulit sebelumnya ya sudah sembuh, udah diangkat seperti itu. Ya itu berarti sudah ada poin satunya gitu. Oke. Ini Afwan termasuk yang bisa di apa tadi? Tidak bisa dimodifikasi. Memang udah ditakdirkan gitu, nggak bisa diupayakan kan gitu. Iya betul. Juga terkait dengan apa namanya dari keluarga, ibu bapak memang seperti ada riwayat kanker juga, kanker apapun. Iya. Ya, kita kan tahu bahwa kanker itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Iya. Jadi kanker apapun yang ada diderita sebelumnya, baik dari pasien dan dari keluarga, itu yang tidak dapat di modifikasi. Memang udah ditakdirkan, Allah takdirkan yang seperti itu gitu. Nah ada juga yang dapat dimodifikasi. Ya tentunya untuk kanker paru ini pasti rokok ya. Rokok. Lagi-lagi ya, Dok ya. Iya ini yang pembahasan kita sebelumnya ya Bang sangat Ray. erat. Apa namanya kaitannya dengan kejadian dari kanker paru, baik itu rokok aktif ataupun rokok pasif, atau bahkan sampai rokok yang ya third hand smoker ya, yang kena dari apa yang dihinggapi dari zat-zat beracun itu dalam asap rokok, ya baju, dinding dan seterusnya, kain, yang akhirnya orang yang tidak terpapar langsung di saat itu juga terpapar juga gitu. Kasus misalnya orang perokok ya dari bajunya, kemudian anaknya di rumah yang tidak kena asap langsung juga mendapatkan imbas zat-zat beracun itu terhirup dari kasus misalnya perokok dari bapaknya, seperti itu. Itu yang nomor satu untuk faktor risiko merokok. Kemudian juga yang kedua, zat-zat karsinogen yang lain. Ya mungkin banyak yang belum tahu tuh gas radon. Apa tuh, Dok? Gas radon. Di luar negeri sana, secara global radon itu sangat berkaitan erat dengan kejadian kanker paru. Gas radon ini ada di sebagian negara sana yang sudah terbukti ada hubungannya, karena ya sejatinya gas ini asalnya dari tanah, asalnya dari bawah tanah ya, asal dari ya mungkin peruraian dari fosil tahun lalu, yang udah beribu-ribu tahun lalu, dan dia menguap ke atas hingga ke udara. Dan sayangnya gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. Kalau di luar negeri itu ada deteksinya. Ada alat untuk monitoring bagaimana kualitas udara di sana, radonnya berapa persen gitu ya. Sayangnya di Indonesia belum ada. Dan itu juga di Indonesia juga belum ada penelitian terkait itu, sehingga data juga belum kuat. Sehingga kita belum bisa bicara bagaimana di Indonesia terkait dengan kejadian kanker parunya. Hanya data itu hanya berasal dari secara global di luar negeri. Jadi mungkin untuk preventif ya, bagi yang bisa dapat diupayakan ya, mungkin banyak orang yang mungkin maaf tempatnya atau rumahnya itu belum tersetel lantainya seperti itu ya, ubinnya atau masih apanya geprek ya, yang langsung gitu ya. Langsung dengan tanah. Langsung dengan tanah. Itu mesti di apa ya? Mesti diupayakan bagaimana supaya tidak terjadilah pajanan dengan gas-gas radon itu. Seperti itu. Oke, ini di Indonesia sendiri yang untuk radon ini sendiri ada yang sudah Nah itu
secara data belum ada. Belum ada, Dok, ya? Iya, karena secara penelitian pun di Indonesia belum banyak data seperti itu. Tapi dia termasuk faktor risiko tadi, Dok, ya? Termasuk kejadian kaitannya erat dengan kejadian kanker paru. Karena gas radon ini banyak yang tidak tidak sadar bahwa gas ini tidak terlihat dan tidak tercium seperti itu ya. Dan banyak orang yang belum tahu. Oke. Dokter Bayu, Ya. ini ada beberapa faktor risiko tadi yang kita dengarkannya. Sudah disampaikan oleh dokter. Dengan tampilan slide mungkin pemirsa bisa Bisa lebih membantu sampaikan kepada ya. pemirsa kita. Silakan diterangkan nih, Dok. Di next tuh ya ada yang faktor resiko. Oke. Untuk kanker Intinya paru. Iya, ini dia. Ini dia. Ya bagi mungkin bapak ibu yang terutama laki-laki ya, yang di situ ada polusi Iya. ya, terkait dengan lingkungan, environment, gas, radon ya, kemudian juga paparan asbes itu ya, Iya. asbes atau silika yang banyak mungkin para pekerja gelangan kapal itu ya, atau juga pabrik ya, Iya, kemudian pada pekerja tambang ya, yang batu bara itu juga beresiko tinggi selain rokok ya, rokok yang aktif ataupun pasif. Nah juga yang nggak kalah penting adanya riwayat penyakit paru sebelumnya, penyakit paru kronik sebelumnya. Iya. Berarti ini ada berapa nih, Dok, faktor risiko? Ada 10 ya? Ya, Iya. mungkin dibagi secara gampang itu ada yang dapat dimodifikasi terkait umur dan jenis kelamin dan genetika, dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Iya, ini ya yang bisa dimodifikasi dan juga yang tidak bisa dimodifikasi ya, Dok ya. Terakhir tadi yang terkait hasil negara kita termasuk negara endemis TB, salah satu penyakit paru kronik ya. Iya. Sehingga bagi orang-orang yang punya bekas TB ya sudah tuntas pengobatan, sudah sembuh dan ada fibrosis atau bekas TB di parunya, ini juga berpotensi menjadi kanker. Itu juga salah satu poin untuk faktor risiko juga. Iya, risiko ya. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Dan ini ada pertanyaan nih, Dok, terkait dengan obat nyamuk, anti nyamuk bakar atau semprot. Ini masuk faktor risiko mana nih, Dok? Yang polusi. Yang polusi. Oh. Termasuk tadi, polusi. Dok, ya? Betul. Betul. Ini kendaraan termasuk atau gimana, Dok? Termasuk. Polusi indoor, outdoor, ya. Indoor juga banyak orang yang mungkin belum banyak diketahui ya. Terkait dengan paparan zat-zat kimia pembersih udara dalam ruangan, gitu ya. Terkait juga seperti ya kita seperti parfum yang dalam kemasan kimia seperti itu ya. Iya. Itu sebaiknya dihindari. Itu termasuk polusi. Termasuk seperti Abu Uni bilang tadi, obat nyamuk Termasuk juga. Ya. Apalagi asap yang pakai yang lama ya. Pakai yang bakar seperti itu juga berpotensi menjadi polusi. Jadi harus hati-hati. Iya. Beralih ke lotion lagi ya. Oke, jadi dibuang itu atau gimana? Iya. Atau mungkin dikunyah aja ya. Sirihnya. Biar nyamuknya lari sendiri. Iya. Baik, ini seperti udah banyak pertanyaan ya, tapi kita sarankan kepada pemirsa untuk lebih bertanya langsung ke 081175500606 ya, untuk lebih bisa ditanggapi langsung sama dokter terkait dengan permasalahan yang dihadapi terkait kanker paru dan siapa yang perlu di screening tadi udah disampaikan sama dokter kita, dan juga faktor-faktor risiko, dan itu dibagi secara global atau ada dua, ada yang bisa dimodifikasi atau diakali dan ada yang tidak bisa dimodifikasi, memang sudah qadarullah seperti itu, Dok ya. Iya, udah takdirnya. Termasuk dari gender tadi, pria dan wanita tadi, juga umur dan semacamnya. Gimana Bu Oni, kita bacakan pertanyaan Baik, seperti apa? kita akan langsung saja pemirsa, baik pertanyaan melalui SMS atau juga WhatsApp dan juga ini ya kolom komentar di media sosial kita. Betul. Ya, kita akan bacakan untuk pertanyaan atau konsultasi yang pertama. Silakan Bang Reh. Oke, kita bacakan yang pertama dulu. Dan kita ingatkan selalu untuk lebih langsung telepon ya di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, Dok. Dokter, apakah benar penyakit
kanker paru itu dapat disebabkan oleh material bangunan seperti asbes. Itu udah dijawab tadi kadang ya. Dan saya menggunakan asbes itu sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang, Dok. Apakah ada kemungkinan saya terkena kanker paru, Dok? Baik. Terima kasih pada yang bertanya. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup antum. Memang faktor risiko itu banyak. Jadi kita tidak pukuli satu faktor risiko Anda harus ke rumah sakit, ya enggak. Jadi ada beberapa poin yang harus kita kumpulkan. Yeah. Ada yang faktor risiko yang memang biasa saja, rendah seperti itu. Ada yang faktor risiko yang tinggi. Nah, dari semua faktor risiko yang tadi, faktor risiko yang tinggi adalah pria di atas 40 tahun, perokok, ataupun mantan perokok, ya, ataupun pasif, ya, ataupun vape, ya, sama saja, atau rokok elektrik, dan juga mempunyai riwayat kanker baik dari dirinya ataupun dari keluarga. Oke. Itu. Jadi walaupun asbes juga memiliki kontribusi, ya, tidak setinggi rokok, tapi asbes juga mempunyai resiko terjadi, apalagi yang tadi bertanya sudah terpapar selama 10 tahun. Jika Anda yang bertanya tidak menggunakan APD, ya, dalam bekerja, sering lupa atau bahkan sampai lalai dengan APD, dan tidak menjaga kesehatan, dan apalagi ada gejala, segeralah periksa. Jadi nanti kita berangkat kepada apa yang kita bahas terkait screening dan deteksi dini. Itu suatu upaya yang berbeda. Jadi untuk screening memang pada pasien-pasien yang belum ada gejala. Screening memang ada orang yang masih hanya memiliki faktor risiko. Saya 40 tahun bekas perokok atau 50 tahun bekas perokok, dan belum, yang kakek ada riwayat kanker paru sebelumnya misalnya. Nah, Anda memiliki faktor risiko, tapi saya tidak ada gejala. Nah, ini masuk screening. Nah, tapi secara ini nyatanya, ya, kita bilang bahwa screening ini adalah upaya sukarela sebenarnya. Jadi bukan kita memaksa ataupun Anda harus wajib CT scan. Atau barangkali beranggapan belum ada gejala atau tanda, jadi nggak perlu screening. Barangkali seperti itu juga, Dok. Betul, atau kendalanya. Kesadaran kita memang harus screening gitu, Dok. Betul, makanya kita sampaikan, kita edukasi, kita sosialisasikan bahwa pentingnya upaya ini. Karena banyak yang tidak mendapatkan informasi ini, sehingga sebetulnya dia mau untuk memeriksa dirinya untuk screening, ya, tapi sudah telat, seperti itu. Seperti itu. Jadi jika memang risiko tinggi, kita sarankan, kita tidak memaksa atau mewajibkan, tapi kita sarankan untuk memeriksakan screening low dose CT scan tadi. Iya, artinya sayangilah kesehatanmu, gitu ya. Betul sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Apakah begitu, Dokter Bayu? Masya Allah. Nanti Bang Rea Usafi. Jadi nggak ditunggu dulu, udah kena ini baru enggak juga, ya. Baik, Bang Rea Usafi dan juga Dokter Bayu Aulia Rensha, dan kita semuanya pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, kita akan dengarkan kembali pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam talkshow kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Silakan. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, Masjid
adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di Kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Ya pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, masih bersama Ana Abu Auni dan juga rekan co-host Ana Bang Ray Abu Syafiq dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, tadi sudah kita dengarkan ya di segmen yang kedua Bang Ray ya, terkait dengan bagaimana faktor risiko. Terkait dengan faktor risiko tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Bayu ya. Dan sekarang Bang Ray, nah ini kan masyarakat nanti cemas nih. Bukannya Dari poin-poin faktor risiko tadi barangkali ya. Bukannya malah tambah sehat, malah mendengarkan kita malah tambah cemas ya. Tapi itu yang perlu diedukasi sekarang, bukan seperti itu juga yang maksud yang disampaikan ya. Nanti kita akan lebih jelaskan mungkin dari dokter yang akan. Nah, untuk itu Bang Ray, kita langsung tanyakan nih, apa nih Dok tanda-tanda khas yang harus masyarakat awam seperti kami nih. Betul. Bang Ray dan Ana nih. Mana tahu udah batuk gitu kan. Iya. Jangan-jangan kita batuk-batuk dikit udah datang periksa gitu untuk Itu screening. batuk itu apakah screening atau deteksi atau gimana gitu? Iya, betul. Kita tanya nih ahli ya. Tafadhol masykurah, Dr. Baik, Bayu. tadi kan kita sudah bahas screening dan deteksi dini ya. Kita jelaskan bahwa screening itu tanpa gejala. Jadi seorang yang sudah ada risiko, silakan Anda screening. Adapun orang yang belum ada, sudah ada risiko, dan ada gejala, ada batuk misalnya, dan itu sudah beralih kepada deteksi dini. Gitu. Iya. Dan gejala ya, gejala khas ya, kita sesuai algoritma ya. Jadi batuk 2 minggu. Jadi batuk 2 minggu, ya pasien segeralah untuk berobat baik ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas ataupun di klinik. Kemudian juga yang kedua yang kita periksa adalah dahak ya, karena Indonesia endemis TB, kejadian TB juga tinggi. Kita memastikan batuk ini bukan penyebabnya selain kanker dulu, seperti mungkin boleh jadi batuk akibat tuberkulosis atau bahkan sampai akibat jamur. Jadi pastikan sampelnya itu atau spesimen yang kita periksa itu kan bukan penyakit yang selain kanker, TB. Karena itu ya kita sebut dengan ya menyerupai ya gejalanya. Orang kanker juga batuk, orang TB juga batuk. Gitu ya. Jadi kita periksakan pemeriksaan dahak, gen expert ataupun ya pemeriksaan gen expert. Kemudian yang ketiga ya yang kita sebutkan tadi, ya jika ada faktor risiko kita sarankan untuk memeriksakan low dose CT scan. Untuk low dose CT scan ini jika memang negatif ya tidak ditemukan lesi ya pada orang yang berisiko tinggi, tetap harus kita lanjutkan untuk follow up 2 tahun berikutnya. Jadi ada follow up. Karena faktor risiko itu tetap ada dalam di penderita. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk gambaran bagaimana penata laksanaan sebelum terjadi ya, sebelum kita manajemen untuk terapi kanker paru seperti itu di Indonesia. Masya Allah. Oke, sebelum lanjut Dok, ini yang perokok pasif ini perlu screening juga? Iya. Iya. Untuk perokok pasif ini screening atau enggak? Gitu? Perokok aktif itu, perokok pasif itu 4 kali lipat risikonya meningkat dibanding dengan 4 kali lipat risikonya dibandingin orang yang tidak merokok.
perokok aktif resiko meningkat 20 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok. Jadi sama-sama ada risiko. Oke. Tergantung bagaimana pajanannya aja. Jika memang perokok aktif ini selalu berada dengan orang yang merokok itu setiap hari dan setiap jamnya, periksakanlah. Itu sebagaimana pajannya saja, pajanannya. Jika memang dia selalu bersama dengan orang yang merokok sewaktu-waktunya, itu bisa jadi resikonya sama gitu. Iya. Bisa jadi sama. Tapi kalau misalnya perokok pasif yang mungkin hanya di rumah saja, mungkin di luar ruangan tidak ada pajanannya, jadi sekali lagi pajanan asap yang dihirup seperti itu. Oh gitu. Beberapa sering pajanannya itu terkena. Jika sering, resikonya sama dengan rokok aktif. Rokok aktif ya dok ya. Baik. 20 kali ya. Iya. Baik. Insyaallah luar biasa sekali ya. Itu pertanyaan loh dari pemirsa YouTube kita yang tadi. Oh, ada pertanyaan dari YouTube ya. Baik. Kini Ana sebelum ke pertanyaan kita ajukan dulu ya, Dokter Bayu. Ada pertanyaan juga nih terkait dengan herbal. Oke. Ini ya. Baik, pemirsa Hasil TV yang berkaitan dengan herbal ditanyakan oleh pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum dok, saya baru ingin mulai konsumsi herbal-herbalan. Salah satu yang direkomendasi yaitu bawang putih mentah ya. Yeah. Nah, kata orang-orang bawang putih ini banyak sekali manfaatnya dok. Salah satu yang saya dengar dan bikin saya penasaran yaitu katanya sering mengkonsumsi bawang putih bisa nurunin resiko kanker paru. Apakah benar? Kebetulan saya memang perokok sejak remaja hingga sekarang. Masya Allah. Iya, jujur ya. Baik, semoga Allah berikan kesehatan untuk antum yang bertanya. Terkait bawang putih, kita selalu sampaikan, mengulangi ya, terkait apa yang disebut dengan pembuktian suatu zat atau suatu obat atau semacamnya yang bisa berdampak kepada penyembuhan. Itu dalam ilmu kedokteran ya ada, kita kenal dengan evidence base ya, membuktikan dulu gitu. Oke. Tadi kan pertanyaannya katanya, Saya itu dengar gitu. Iya. Itu tarafnya adalah testimoni. Iya. Jadi di testimoni itu tidak bisa serta-merta kita praktekkan, kita amalkan di lain orang seperti itu. Iya. Itu hanya berdasarkan katanya gitu, testimoni, ulasannya itu nggak bisa. Jadi di kaidah pengobatan memang harus buktinya dulu. Jadi harus ada penelitiannya dulu. Oke. Jadi harus berbasis pembuktian secara sistematis ya, dari berbagai macam tempat, masyarakat, berbagian ras-ras orang di dunia, bagaimana ras Indonesia, bagaimana ras Afrika dan Eropa. Apakah obat paracetamol itu misalnya betul menurunkan demam? Itu sebetulnya satu obat saja bertahun-tahun pembuktiannya. Gitu. Iya. Bagaimana dengan suatu ulasan testimoni ini katanya bagus untuk kanker paru, ya ini dari mana? Ya jadi kita menjawab ya saya tidak tahu seperti itu. Karena secara penelitian juga tidak ada, dan kecuali memang secara pengobatan klasik beberapa kita yang ketahui dengan herbal ya ada yang bermanfaat. Tapi sekali lagi pengobatan klasik ya seperti yang disebutkan tadi sebaiknya ada pembuktian. Dan racikan yang sudah terbukti turun-temurun dari guru-guru. Berarti harus ada riset dulu ya dok ya? Ya, memang ada, semuanya tidak ada, semua tidak harus dengan riset sebetulnya. Jadi ada yang dengan berbasis dengan berguru dengan para yang sudah senior berpengalaman di bidangnya seperti itu. Karena herbal juga ada bermanfaat untuk beberapa penyakit tertentu. Namun untuk
kanker paru, saya belum menemukan terkait pengobatan kecuali dengan ya yang kita mungkin bahas nanti ya. Ya. Yang pertama adalah pembedahan, kemudian pilihan yang kedua adalah kemoterapi, kemudian targeted terapi, kemudian imunoterapi. Iya. Inilah pilihan manajemen dari pengobatan kanker paru. Oke. Ini terkait dengan pilihan terapi untuk kanker paru saat ini ya dok ya. Betul. Yang pertama gimana tadi dok? Bisa diulang? Ya tadi ya mungkin kita tolong. Baik, Oke, kita akan coba lihat bantu di slide-nya ya. pemirsa untuk memahami ya apa yang Next, disampaikan ya. dokter. Yang Silakan ada dokter screening Bayu. tadi. Setelah screening tadi ya. Sebelumnya mungkin. Nah, Oke. ini dok. Nah, ini ya. Baik. Jadi mungkin apa yang kita bahas tadi dari awal ya, resiko bagi orang yang sehat. Kemudian jika faktor risiko itu tidak diupayakan ya untuk diminimalisir, ya sel-sel ya kanker itu kan secara definisi dia sel yang sehat menjadi nggak sehat, terjadi mutasi, kerusakan, dan sifat kanker itu adalah membesar, kemudian menyebar. Ya. Nah itu ya diperlukan screening di saat tidak ada gejala. Nah, setelah ada gejala disebut dengan deteksi dini. Sudah ada batuk lebih dari 2 minggu, bahkan sampai yang sudah stadium 4 ya, atau stadium 3 yang sudah menyebar. Ya. Bahkan kanker di paru ini ya mungkin ada yang sudah bergejala misalnya kejang atau kelumpuhan anggota gerak, mungkin sebelumnya tidak tahu ya, bukan setelah di scan tidak stroke ternyata, bahkan penyebaran dari kanker paru. Kemudian juga penyebaran ke tulang belakang dengan nyeri tulang belakang, kelumpuhan juga. Ada juga penyebaran ke selaput pleura atau selaput paru di pembungkus paru seperti itu yang sudah ada akumulasi cairan sehingga sesak, bertambah berat. Kemudian juga ada juga penyebaran ke tempat ya pankreas atau liver ataupun kelenjar anak ginjal seperti itu. Itu terkait dengan gejala-gejala, dan itu terkait pengobatan ya kita tergantung dengan stagingnya. Jadi sebelum kanker itu ditemukan kita harus tahu jenisnya dulu. Jenis dari patologis kankernya itu ya ada bermacam-macam jenis kankernya. Kemudian juga stagingnya. Iya. Pemilihan dari pengobatan ini, pemilihan dari manajemen terapi ini tergantung dari stagingnya. Jadi jika misal staging 1 dan 2 ini bisa dibedah, segera mungkin dibedah. Mungkin orang enggan untuk dibedah, tapi sebetulnya Anda bersyukur dibedah gitu. Iya. Diketahui sejak dini. Nah, sehingga kesembuhannya juga lebih tinggi ketimbang orang yang ini sudah tidak bisa dibedah, stadium 3 atau 4 ya, sudah penyebaran. Ini ya mungkin angka kesembuhannya agak sedikit lebih berkurang, diantaranya dengan terapi kemoterapi atau bukan dengan imunoterapi ataupun targeted terapi. Masya Allah. Oke, ternyata beda tingkatan, beda cara penanganan pengobatannya. Iya, baik. Bang Rey, Bu Syafiq dan Dr. Bayu, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sedih sekali ya. Sedih sekali. Tapi sebelum ini pertanyaan ringan sebenarnya. Kalau preventifnya dengan kita pakai masker itu apakah udah bisa mengurangi resiko atau gimana, Dok? Untuk tertular, Dok. Iya. Ya, mungkin terkait dengan pajanan ya. Ini agak terkait dengan masker, memang tidak bisa murni kita katakan bisa memfiltrasi 100% ya. Iya. Karena dengan masker terbaik N95 itu pun itu masih ada 5% untuk terserap gitu. Kan 95 itu adalah 95 terfiltrasi. 95%. Masih ada 5% ya. Sehingga partikel-partikel yang kecil ya, di bawah 2,5 mikrometer itu masuk. Dan itu beresiko untuk terjadinya kerusakan di sel-sel saluran nafas kita yang berujung kepada
kanker paru. Nauzubillah min dzalik. Iya. Itu terkait dengan pertanyaan pemirsa di YouTube. Iya. Baik, pemirsa Asil TV. Sampai penghujung ya. Iya, Bang Ray Abu Syafiq dan juga Dr. Bayu Aulia Rensha, spesialis paru ya. Nah, mungkin ini mencemaskan ya, tapi namanya juga edukasi. Iya. Mudah-mudahan Bisa mencerahkan. dan tentunya kita semuanya pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khair untuk Anda semuanya, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan dan yang belum juga bisa kita jawab ya. Iya, dan juga ada nih konsultasi-konsultasi yang belum bisa tersampaikan ke Dr. Bayu, mudah-mudahan Barangkali nextnya Dr. Bayu kesini lagi kita. iya, di lain kesempatan. Dan Bang Ray, Ya. kita akan bersua kapan lagi? Di Sabtu depan insya Allah dengan dokter yang berbeda, dengan tema yang berbeda, pastinya juga di KDMI ya. Iya, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Jazakumullah khair. Ya. Dan pemirsa Asil TV dimanapun berada, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Dan untuk pembahasan kita, kanker paru, siapa yang wajib screening ya, sudah terjawab mudah-mudahan. Barakallahu fikum untuk Anda semuanya pemirsa Asil TV atas kebersamaannya, sumbangsihnya juga kepada Asil TV dan pembangunan Markas Sunnah Nusantara Masjid Al-Hijrah. Ya, kita juga jazakallah khair Dok untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa juga ya. Amin. Dan Bang Ray, ya, kita sama-sama menutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khair. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.